Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, tetap semangat beribadah, insya Allah hidup kita akan berkah. Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia Allah, kita pada hari yang penuh berkah ini kembali bisa bermuajahah, bertadabur, bertafakur, bermuzakarah untuk saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Mudah-mudahan pertemuan kita akan terus berlanjut dan membawa perubahan yang positif bagi kita semua. Insya Allah dengan niat kita yang tulus dalam rangka takarub, Allah akan memberikan kita kemudahan-kemudahan dalam urusan-urusan dunia kita dan juga kemudahan-kemudahan dalam urusan akhirat kelak kita nanti. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, kali ini Al-Fakir ingin melanjutkan materi pada konten-konten sebelumnya, yaitu titik latifah dalam ilmu tasawuf. Makanya kemudian Al-Fakir beri judul konten kita kali ini titik latifah dalam ilmu tasawuf bagian kedua. Titik latifah selanjutnya itu disebut dengan latifatus syiri. Latifatus syiri adalah sifat sabiyah. Itu adalah sifat binatang buas. Ada di dalamnya sifat-sifat kezaliman, aniaya, sifat pemarah, dendam, dan selainnya ya, yang sejenis dengan itu. Itu dalam ilmu tasawuf, ulama tariqah zikir, titik latifah itu ada di sebelah atas kiri susu kita 2 jari. Di sini tepatnya. Ada letaknya di sini. Makanya kemudian titik latifah dalam ilmu tasawuf disebut titik-titik batin yang memiliki kecenderungan peluang untuk digoda oleh setan dan iblis ya. Jadi sifat-sifat zalim, aniaya, pemarah, dendam itu bisa insya Allah kita hilangkan dengan banyak melakukan zikir sebanyak-banyaknya agar hilang dari titik-titik batin atau titik-titik latifah yang ada dalam tubuh kita ya. Dalam Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah Ponpes Suryalaya, guru agung kita, guru tercinta Al-Fakir, mudah-mudahan Allah merahmatinya, Allah menempatkan beliau pada posisi yang paling mulia, posisi yang mulia di sisi Allah, yaitu Hadratus Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, atau kita sebutnya dengan Pangersah Abah Anom. Itu melatih kita dengan zikir zaharian, yaitu zikir zahar. Nah, 7 titik latifah itu kemudian dibantai ya, dibersihkan oleh zikir zahar, kalimat thayyibah, kalimat tauhid ya. Ikhwan Tekian Suryalaya mungkin sudah mengerti. Bagi umat Islam secara umum boleh mempraktekkan ini. Alangkah lebih baiknya ditalkin dulu oleh wakil-wakil talkin Pondok Pesantren Suryalaya. Ya, zikirnya itu pertama dari mulai pusat perut, kita pejamkan mata sambil mengucapkan la, tarik ke otak kepala kita paling atas, dibuang ke susu kiri atas kita, ilaha, kemudian dibuang lagi ke susu bawah kita 2 jari, ha'il. Nah, pada saat ha'il ini di sini latifatus syiri bisa terkena oleh zikir kita, ha'illallah. Kemudian dihentakkan lagi 2 jari ke bawah susu kiri kita yang disebut latifatul qalbi, latifah yang pertama yang kemarin kita sudah bahas ya. Nah, zikir itulah insya Allah yang akan bisa membersihkan 7 titik latifah dalam ilmu tasawuf ya.
insya Allah kezoliman, sifat-sifat pemarah, dendam akan hilang kalau kita tulus ikhlas mengucapkan kalimat thayyibah tersebut. Sahabat Sayar 78 yang dirahmati Allah, memang dalam kehidupan ini kita sering menyaksikan lakon-lakon kezoliman yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, ya. Kita bisa lihat banyak sekali kezoliman raja terhadap rakyatnya, penguasa terhadap rakyatnya, kemudian atasan terhadap bawahannya. Semuanya terjadi karena apa? Terjadi karena memang banyak manusia yang lalai dalam berzikir kepada Allah. Itulah makanya pentingnya Islam mengajarkan kita untuk berzikir agar kecenderungan sifat-sifat sabiah yang ada dalam latifatus syirik dalam diri kita bisa hilang, ya. Makanya seorang muslim itu kalau punya kekuasaan harus sayang sama rakyatnya, sama bawahannya, punya jabatan harus sayang sama anak buahnya, ya. Jangan sampai kemudian ketika kita bersalah melemparkan kesalahan itu kepada bawahan kita, apalagi sampai memfitnah. Ya, kemudian jika ada beda pendapat juga tidak boleh kemudian zolim, semena-mena memecat anak buah kita, atau kemudian menzolimi, mengkriminalisasi, ya, para mubalik, para dai yang ingin menyampaikan kebenaran, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, insya Allah dengan memperbanyak zikir zahar yang kemudian mengenai titik latifatus syirik kita, ada perubahan positif dalam diri kita, ya. Jadi luar biasa tenaga ilmu tarikat zikir itu bisa mengendalikan sifat-sifat egoisme kita, sifat-sifat zolim kita, potensi-potensi marah kita, potensi-potensi dendam kita, insya Allah bisa dinetralisir dengan zikir zahar, zikir harian tekian suryala. Ya, sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, ya. Ruginya seorang yang zolim itu digambarkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 192 yang berbunyi, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lizzalimina min ansar. Shadaqallahul azim. Rabbana, ya Tuhan kami, innaka sesungguhnya kamu ma tudkhilin nar faqad akhzaita, memasukkan seorang ke dalam neraka maka sungguh engkau telah menghinakannya, menghinakan orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Wa ma lizalimina min ansar, dan tidak ada penolong seorang pun bagi orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang yang zalim itu akan mendapatkan kerugian di akhirat nanti, tidak ada penolong satu orang pun yang menolongnya. Ketika di dunia dia gagah, banyak yang membela, walaupun dia berbuat salah, dia berbuat zalim, banyak yang membela, banyak yang membacking, banyak orang-orang kuat yang bisa membelanya, kemudian dia bebas dari hukum di dunia, tetapi di akhirat tidak. Mereka akan mempertanggungjawabkan semua kezaliman yang telah dia lakukan di dunia. Jadi nggak ada yang nolong. Anak, istri, teman dekat tidak bisa menolong orang-orang yang zalim di akhirat nanti. Gambarannya jelas tadi di dalam surat Ali Imran ayat 192. Lama wa ma lizalimina min ansar. Jadi orang-orang yang zalim itu tidak ada penolong satu pun di akhirat nanti. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Nah, insya Allah dengan dawam zikir zahar yang mengenai titik latifatus syirik kita, insya Allah itu akan membawa perubahan kepada jalan taubat. Yang tadinya zalim akhirnya berubah jadi sayang, jadi penebar rahmat, bisa mengayomi anak buahnya, menyayangi rakyatnya, berkorban demi rakyat, mensejahterakan rakyat. Itu akan muncul
ketika kita berusaha istiqomah mendawamkan zikir zahar yang sudah diajarkan oleh guru agung kita Hadratus Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, atau guru agung kita Pangarsa Abah Anom Qaddasallahu Sirah. Ya, sahabat saya 78, yuk mari mulai dari sekarang kita coba memperhatikan diri kita. Kita isi titik-titik batin atau latifah yang ada dalam diri kita dengan zikir jahar dan zikir khafi. Insya Allah dengan zikir jahar dan zikir khafi kita akan menjadi pribadi muslim yang diridhoi Allah, pribadi muslim yang insya Allah akan cinta terhadap orang-orang yang lemah, ya, hilang semua sifat-sifat kezaliman, ya, juga cinta terhadap ajaran Islam, ya. Orang-orang yang tidak mau berhukum dengan ajaran Islam, yang berpedoman dengan ajaran Islam, itu pun termasuk kategori orang yang zalim, ya. Dalam ayat lain dijelaskan, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Ya, di akhirat juga nanti nggak dapat penolong apa-apa. Jadi ketika kita ingin bermakrifat kepada Allah, kita harus ikhlas diatur oleh ajaran Islam 100%. Tidak boleh ada sedikit pun satu atau sedikit dari ajaran Islam yang kita tolak, yang kita tidak mau, yang tidak mau kita diatur dengan ajaran Islam. Itu justru akan menggagalkan kita untuk sampai kepada tingkat ma'rifat. Pangarsa Abah Anom dulu waktu saya masih mondok di sana pernah bercerita ngedongeng ke Abi nih di pesantren di Masjid Nurul Asrar. Saya ingat banget waktu itu bersama santri-santri yang lain kumpul biasanya tiap bulan buat tausiah, memberikan wejangan kepada santrinya. Jadi kita ini kalau mau bertarikat, istiqomahnya dengan zikir. Gak boleh punya pikiran pengen punya ilmu kanuragan, pengen bisa terbang, pengen bisa ini, pengen bisa itu bukan apa-apa. Kata Abah Anom, Pangarsa Abah, itu dikatakan sebagai ilmu yang masih tingkat dasar, masih tingkat kekanak-kanakan. Nah, orang-orang yang sudah sampai pada makom yang diridhoi Allah itu nembus alam malakut dan alam lahut, alam malaikat dan alam ilahi, iya, ya. Jadi kita nggak usah mikir macam-macam. Bagaimana mau bermakrifat kepada Allah? Kita sendiri masih berharap keajaiban-keajaiban yang sebenarnya nggak ada artinya, nggak penting buat kita. Karena yang terpenting bagi seorang sufi, seorang pegiat thariqah, orang yang konsen di dunia tarikat, itu hanya berharap ridho Allah, ya. Sekali lagi, sebelum ditutup, saya simpulkan, mari kita jadikan latifatus syirri ini sebagai titik latifah, titik batin yang harus kita perbaiki dengan zikir zahar dan khafi. Insya Allah dengan banyak berzikir, titik-titik latifah ini akan membuahkan perbuatan atau sifat-sifat yang positif, sifat yang baik, yang akan memunculkan sifat menerima seluruh ajaran Islam secara kafah 100%, dan juga sabar dalam menerima penolakan-penolakan ketika kita berdakwah. Jika ada yang nggak suka, nggak sependapat dengan kita jangan marah, gitu ya. Ya, sebelum ditutup, saya sampaikan satu kalimat, tidak akan sampai kepada ma'rifatullah orang-orang yang sebagian atau sedikit saja menolak dari ajaran Islam. Makanya harus menerima seluruh ajaran Islam 100% secara utuh, sekalipun ditolak oleh banyak manusia, sekalipun ditentang oleh banyak manusia, ya. Kesimpulannya, mari kita dawamkan zikir jahar dan khafi agar latifatus syirri, titik latifah, titik batin yang ada dalam diri kita itu bisa berubah, bisa menghasilkan sifat-sifat positif. Sifat syabiah, binatang buas, zolim, pendendam, marah, itu akan hilang dalam diri kita. Oke? Mungkin itu aja yang bisa Al Fakir sampaikan.
Mudah-mudahan bermanfaat buat diri Al-Fakir, juga buat sahabat SAR 78 pada umumnya juga. Salam 165 untuk Ikhwan Tekian Suryalaya, Pondok Pesantren Suryalaya, Kecamatan Pagaragang, Desa Tanjung Kerta. Ana Al-Fakir mohon diri, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.